فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Qawaidul Muslah. Kita masih membahas tentang sifat ma'iyatullah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan para hambanya. Terakhir kita membahas sedikit tentang dalil-dalil yang menetapkan sifat ketinggian bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana penetapannya adalah berdasarkan 5 jenis dalil dari Al-Quran dan juga dari Sunnah, kemudian dari ijma', kemudian dari akal, dan kemudian secara fitrah, yang mana kalau dirinci maka itu akan mencapai 1000 dalil kalau dirinci satu persatu. Sekarang kita masuk catatan yang ketiga. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, tanbihun salis, catatan yang ketiga. I'lam, ketahuilah, ayyuhal qari'ul karim, wahai pembaca yang mulia, annahu sadara minni kitabatun liwaqti talabah, bahwasanya pernah muncul dari saya sebuah tulisan dari sebagian pelajar. Beliau yang mengucapkan, ditulis oleh sebagian pelajar. Ini kita akan belajar adab yang agung dari para ulama. Ini contoh nyata di hadapan kita bagaimana tingginya adabnya para ulama, dan ini sudah mereka kuasai dan mereka kokohkan fondasinya sebelum mereka menuntut ilmu. Makanya mereka bisa menjadi seperti yang akan kita baca nanti ini, yaitu ar-ruju' ilal haq, kembali kepada kebenaran dengan lapang dada dan tanpa mempersulit rujuknya kepada kebenaran. Dan ini memerlukan ilmu tentang adab yang sangat besar. Tidak akan mampu dilakukan kecuali oleh orang-orang yang diberkahi ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena membekali ilmunya dan menghiasinya dengan adab. Tidak hanya sekedar memperbanyak maklumat, tahu ini, tahu itu, tahu ini, tahu itu. Karena ini pelajaran penting ya, Pak. Nanti akan kita lihat bagaimana kronologi beliau ini. Ini pelajaran nyata, pelajaran dari para ulama kita. Sehingga sebenarnya tanbihun salis ini, catatan yang ketiga ini, lebih kepada adab daripada kepada materi pelajarannya. Materi pelajarannya tentang sifat ma'iyahnya ini sudah banyak beliau sampaikan, tapi kita ingin mengambil sisi yang lain dari keilmuan yang dimiliki oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Beliau katakan beliau pernah
muncul dari diri beliau ucapan yang ditulis oleh sebagian murid. Tatadammanu ma qultuhu fi ba'dil majalis, yang mengandung tulisan itu, tatadamman, yakni tulisan itu mengandung apa yang saya ucapkan fi ba'dil majalis, dalam sebagian majelis, fi ma'iyatillahi ta'ala li khalqihi, tentang sifat kebersamaan Allah kepada makhluknya. Zakartu fiha, saya sebutkan dalam ucapan tersebut, anna aqidatana, bahwasanya akidahnya kami adalah anna lillahi ta'ala ma'iyatan haqiqiyatan, bahwasanya Allah memiliki sifat ma'iyah, kebersamaan yang hakiki. Allah bersama dengan makhluknya secara hakiki, bukan secara majaz. Zatiyatan, ini yang jadi permasalahan. Allah bersama dengan makhluknya secara hakiki, secara zatiyan. Taliqu bihi, dengan kebersamaan yang layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat zatiyan artinya apa ini? Secara zat. Wa taqtadi ihatatahu bikulli syai'in, dan kebersamaan tersebut mengandung konsekuensi Allah meliputi segala sesuatu. Karena Allah bersama dengan hambanya, maka Allah meliputi mereka ilman wa qudratan, secara keilmuan. Allah mengetahui apapun yang dilakukan oleh hambanya, wa qudratan, dan Allah mampu melakukan apa saja kepada hambanya karena Allah bersama dengan mereka. Wasam'an wa basaran, Allah juga senantiasa mendengar mereka dan melihat mereka. Wasultanan wa tadbiran, dan penguasaan dan pengaturan, Allah yang menguasai mereka dan Allah yang mengatur urusan mereka. Wa annahu subhanahu munazzahun, dan ini sudah cukup sebenarnya. Tambahan kalimat ini, wa annahu subhanahu munazzahun, dan bahwasanya Allah subhanahu disucikan, ayyakuna mukhtalitan bil khalqi, Allah disucikan dari dia bercampur dengan makhluk. Sehingga jangan bayangkan tadi kalimat zatian berarti Allah bercampur dengan siapa ini? Makhluknya. Allah tinggal di mana tinggalnya makhluk. Beliau sudah mengatakan Allah itu disucikan dari bercampur dengan makhluk. Awhalan fi amkinatihim, atau Allah mendiami tempat-tempatnya siapa ini? Makhluk. Allah disucikan dari dua itu. Allah bercampur dengan makhluknya, atau Allah mendiami tempat yang didiami oleh makhluk. Bal huwal ali bidzatihi wa sifatihi, bahkan Allah adalah tetap maha tinggi dengan zatnya dan sifat. Sehingga jangan bayangkan dari kalimat zatian itu lantas zatnya Allah itu bersama dengan zatnya makhluk di muka bumi. Beliau tetap mengatakan bahwasanya Allah tetap tinggi secara zatnya dan juga secara sifatnya. Wa uluhu min sifatihi dzatiyah, dan ketinggian Allah adalah di antara dari sifat Allah yang bersifat zatiyah. Apa nih sifat zatiyah? La yanfaq anillah, sifat yang tidak pernah terpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Daiman wa abadan, selama-lamanya sifat itu akan tetap ada pada Allah Subhanahu wa taala. Sifat apa ini? Ketinggian. Ini bukan sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah kadang ada, kadang tidak ada. Kapan Allah mau bersifat dengan itu, baru muncul sifatnya. Tapi ini tidak. Sifat ketinggian, kata beliau, adalah diantara sifat zatiyah. Sifat yang senantiasa menempel pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa. Azalan wa abadan, Allah senantiasa kapanpun, dari zaman dahulu sampai kapanpun, Allah akan tetap disifati apa ini? Tinggi. Paham ya? Nah,
min sifatihi dzatiyah allati la yanfaku anha, yang tidak pernah terlepas dan terpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini harus dipahami. Sifat ketinggian adalah sifat yang senantiasa Allah bersifat dengannya, tidak pernah hilang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu mustawin ala arsyihi, dan bahwasanya Allah istiwa di atas arsy-Nya, kama yaliku bi jalalihi, sebagaimana yang layak dengan keagungannya. Wa anna dzalika la yunafi ma'iyatahu, dan itu tidak bertentangan sedikit pun dengan sifat kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa aliyun ma'a dunuwihi, qaribun ma'a uluwihi, sebagaimana kemarin disebutkan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala fil Aqidah Al-Wasithiyah. Dia tinggi dengan kedekatannya dan dia dekat dengan apanya? Ketinggiannya. Sehingga tidak bertentangan sebagaimana yang sudah barusan beliau sebutkan. Sisi penggabungan, sisi penjamaan antara sifat ketinggian dengan sifat apa ini? Dengan sifat kebersamaan. Itu tidak bertentangan. Dari 3 sisi kemarin beliau sebutkan. Yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menggabungkan 2 sifat itu untuk dirinya. Allah sendiri yang mengatakan dia Ali, dia tinggi, dan Allah sendiri yang mengatakan dia bersama dengan siapa? Hambanya. Dan tidak mungkin Allah menggabungkan untuk dirinya 2 hal yang mustahil apa ini? Untuk digabungkan. 2 hal yang saling bertolak belakang, nggak mungkin. Paham ya? Itu satu. Jawaban yang kedua apa? Bahwasanya menggabungkan antara 2 sifat ini, itu mungkin terjadi pada makhluk. Maka antara makhluk dengan Allah lebih apa? Mungkin lagi. Sirna wal qamar ma'ana. Kami berjalan dan bulan bersama dengan kami. Di mana bulannya? Di atas. Dan dia tetap apa ini? Bersama. Mungkin berkumpulnya 2 sifat ini pada siapa ini? Makhluk. Jawaban yang ketiga, anggap tidak mungkin terjadi pada makhluk, maka bukan berarti mustahil juga terjadi pada Allah Subhanahu wa taala, karena laisa kamitslihi syai'un. Karena Allah tidak serupa dengan siapanya? Makhluknya. Kami ingat ya, Ikhwan ya? Itu 3 jawaban telah untuk masalah menggabungkan apa ini? Menggabungkan antara sifat ketinggian dengan sifat kebersamaan. Dan itu tidak bertentangan dengan kebersamaan Allah. Li'annahu ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ini pakai jawaban yang terakhir. Jawaban paling ngalah sudah. Anggap nggak mungkin 2 sifat itu ada pada makhluk, maka belum tentu itu mustahil juga pada siapa ini? Allah dengan makhluknya. Kenapa? Li'annahu laisa kamitslihi syai'un. Nah, wa aradtu biqauli, kemudian kata beliau, dan saya menginginkan dengan ucapan saya di atas, zatiyatan, ketika mengatakan Allah bersama dengan makhluknya. Allah punya sifat kebersamaan yang hakiki, yang zatian. Yang saya maksudkan dengan kalimat zatian di situ, yang artinya apa ini secara zat, yang saya maksudkan di situ adalah taukid. Tauqidah haqiqati ma'iyatihi tabaraka wa ta'ala. Saya hanya menginginkan untuk menekankan saja kebersamaan hakikat dari kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Saya hanya ingin menekankan kebersamaan Allah itu bersifat hakiki. Saya tambahkanlah kalimat kebersamaan yang hakiki. Nggak ada dia mengatakan Allah bersama dengan hambanya secara zatnya di mana ini? Di bumi ada? Nggak ada. Sehingga jangan dipahami kayak gitu, kata beliau. Aku tidak memaksudkan itu sama sekali, kata beliau. Seharusnya ini penjelasan ini sudah apa ini? Cukup, harusnya. Tapi lihat nanti ya, bagaimana dengan penuh ketawaduan beliau mencabut kalimat zatiyat kan itu. Nah, wa ma aratu annahu ma khalqihi subhanahu fil ard. Dan aku tidak menginginkan dengan kalimat itu bahwasanya Allah bersama dengan makhluknya di muka bumi. Kaifa wa qad qultu fi nafsi hadhil kitabah. Bagaimana tidak? Bagaimana mungkin itu yang aku maukan? Sementara aku sendiri sudah mengatakan dalam tulisan itu, sebagaimana yang bisa kamu lihat, annahu subhanahu munazzahun ayyakuna mukhtalitan bil khalqi. Bahwasanya Allah itu disucikan dari bercampur dengan siapanya? Dengan makhluknya. Sehingga jangan ada orang yang memahami zatiannya itu Allah itu bercampur dengan siapa? Makhluk. Nggak ada. Aku sudah nyambungkan itu dengan langsung kalimatnya apa itu? Allah itu disucikan dari bercampur dengan siapa? Dengan makhluk. Itu sudah kan, lihat di atasnya lagi ya kawan. Setelah zatiyatan taliqu bihi, kemudian setelahnya sampai
wa annahu subhanahu munazzahun an yakuna apa? Mukhtaliton. Itu beliau sambungkan langsung. Allah disucikan dari bercampur dengan makhluknya. Halan fi amkinatihim, atau Allah itu disucikan juga dari menempati tempatnya siapa ini? Makhluk. Nah, beliau katakan tadi halan fi amkinatihim. Allah juga disucikan dari mendiami tempatnya makhluk. Wa annahul ali bizatihi wa sifatihi. Beliau di atas juga sudah mengatakan bahwasanya Allah itu tinggi dengan apanya? Zatnya dan sifatnya. Sehingga nggak ada kalimat beliau yang mengatakan bahwasanya Allah di muka bumi bersama dengan siapa ini? Hamba nggak ada. Wa anna uluwahu min sifatihi dzatiyah. Dan aku juga sudah mengatakan bahwasanya ketinggian Allah itu adalah sifat dzatiyah. Allati la yanfaqu anha, yang tidak pernah lepas dari siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Wa qultu fiha aidan, dan juga saya mengatakan pada tulisan tersebut manatuhu bil harfil wahid, sebagaimana teksnya dengan huruf yang sama. Artinya aku tidak merubah sedikit pun di sini. Aku nukilkan persis sebagaimana di sana. Apa kata beliau? Wa nara, dan kami berpendapat anna man za'ama, bahwasanya orang yang mengira, meyakini annallaha bidzatihi, bahwasanya Allah secara zatnya fi kulli makan, di setiap tempat. Orang yang meyakini bahwasanya Allah secara zatnya di setiap tempat, di mana-mana Allah ada secara zatnya, fahuwa kafirun, maka dia ini apa? Kafir. Kenapa? Menentang sesuatu yang telah tetap berdasarkan 5 dalil tadi. Al-Quran, secara sunnah, secara ijma, secara akal, dan secara apa ini? Fitrah, bahwasanya Allah ini apa? Tinggi. Kok bisa-bisanya dia mengatakan Allah secara zatnya ada di mana ini? Di mana-mana. Berarti kan bertentangan dengan semua dalil tadi. Kalau dia sudah tahu itu semuanya kafir pelakunya. Nah, bahwa kafir, dalun, minimalnya dia sesat. Ini ataqadahu, jika dia meyakini hal tersebut. Kadang orang ngomong nggak pakai apa ini? Keyakinan, cuman ngomong saja, asbun, asal bunyi. Kalau dia meyakini itu secara zatnya Allah di mana-mana, maka kafir, atau minimalnya apa ini? Dal. Minimalnya sesat. Wa kadhibun, dan pendusta dia. Inna tabahu ila ghairihi min salafil ummah au a'immatiha, dan dia pendusta jika dia menyandarkan keyakinan tersebut kepada selain dia dari kalangan para pendahulu umat ini dan para ulamanya. Kalau dia bilang ini keyakinannya ulama fulan, dia dusta. Tidak ada satu pun ulama yang meyakini seperti apa yang dia yakini. Ini ucapan siapa kata beliau? Ini ucapan saya kata beliau. Saya jelas-jelas mengkafirkan dan menyesatkan orang yang meyakini Allah itu berada di mana-mana. Nah, sehingga bagaimana kalimat zatiyatan tadi dipahami bahwasanya saya memaksudkan Allah itu bersama dengan hambanya di mana ini? Di muka bumi secara apanya? Zatnya. Dan beliau sudah jelaskan maksudnya beliau itu hanya ingin apa tadi? Taukid, hanya ingin menekankan kebersamaan Allah Subhanahu, itu saja kata beliau. Wala yumkin, dan tidak mungkin li'akilin, bagi orang yang punya akal, arafallaha wa qaddarahu haqqa qadri, tidak mungkin bagi orang yang berakal dan mengenal Allah serta mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan, an yaqula, untuk dia mengatakan innallaha ma'a khalqihi fil ard, sesungguhnya Allah bersama dengan makhluknya di muka bumi. Itu nggak mungkin ada orang berakal, masih sehat akalnya, mengatakan keyakinan seperti itu, nggak mungkin. Nah, dan kalau dia benar-benar tahu bagaimana cara mengagungkan siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Wa maziltu, dan aku sejak dahulu, wala azalu, dan senantiasa, dari dulu sampai sekarang artinya. Maziltu wala azalu, artinya apa? Aku senantiasa, dari dulu sampai sekarang, ungkiru hadal qaul, aku senantiasa mengingkari pendapat ini. Fi kulli majlisin min majalisi, di setiap majlis dari majlis-majlisku, jara fi hadzikruhu, yang melewati pembahasan itu. Setiap melewati pembahasan seperti ini, selalu aku ingkari pendapat ini yang mengatakan bahwasanya Allah berdiam bersama dengan makhluknya di mana ini? Di muka bumi, kata beliau. Wa as'alullaha ta'ala an yusabbitani, dan aku memohon kepada Allah agar mengokohkanku di atas keyakinan ini, di atas akidah ini.
Wa ikhwanil muslimin, dan saudara-saudaraku kaum muslimin, bil qauli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah, dengan ucapan yang kokoh dan kuat di dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Amin. Wa hadza wa qad katabtu ba'da dzalika maqalan. Bersamaan dengan itu, aku sudah menulis setelah tulisan itu muncul sebuah ucapan, sebuah tulisan juga. Aku sudah menulis juga sebuah tulisan nusyira fi majallatid da'wah, yang dinukil, yang disebarkan di majalah dakwah allati tasduru fir Riyadh, yang terbit di Riyadh. Nusyira yaumal itsnaini, yang disebarkan yang diterbitkan pada hari Senin, ar-rabi' min syahri Muharram. Ini bukti, kata beliau, tentang klarifikasiku. Aku nulis lagi setelah itu di koran apa ini? Koran dakwah yang terbit di mana? Di Riyadh. Tanggalnya pun beliau sebutkan, hari Senin, terbitan hari Senin tanggal 4 dari bulan Muharram, sanah al-404, 1404 Hijriah. Arba wa arba mi'ah wa al birokon tis'amiyah wa ahada asyar, dengan nomor 911. Qarartu fiha, saya tegaskan di sana, ma qarrarahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Saya tegaskan di dalam tulisan itu apa yang telah ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Min, apa itu? Anna ma'iyatallahi ta'ala li khalqihi, bahwasanya kebersamaan Allah dengan makhluknya, hakun ala haqiqatihi, itu adalah hak, adalah benar sesuai dengan hakikatnya, bukan majaz. Betul-betul memang Allah bersama dengan siapanya? Makhluknya, betul secara hakiki. Wa anna dzalika la yaqtadil hulul wal ikhtilaf, dan bahwasanya kebersamaan tersebut tidak mengharuskan al-hulul, bahwasanya Allah mendiami tempatnya siapa ini? Makhluk, wal ikhtilat bil khalqi, dan percampuran dengan siapa ini? Makhluk. Tidak harus, kata beliau. Fadlan an yastalzimahu, apalagi dikatakan mengharuskan ke sana. Secara konsekuensi saja, tuntutannya saja pun nggak bisa dituntut, apalagi dikatakan pendapatku itu mengatakan itu, nggak bisa. Nah, secara iktidor saja nggak, apalagi secara apa? Iltizam. Nggak ada nyambungnya sama sekali dengan menetapkan kebersamaan Allah dengan hambanya, kemudian Allah tinggal di bumi bersama dengan siapa ini? Makhluk, nggak ada itu. Wa ra'aitu minal wajib. Ini sifat kepahlawanan beliau itu di sini munculnya. Kesatriaan beliau. Wa ra'aitu minal wajib, dan saya menganggap, saya berpendapat, padahal beliau sudah menjelaskan panjang lebar beliau. Dan saya menganggap bahwasanya termasuk perkara yang wajib bagi saya istib'ad kalimat zatiyah, untuk menjauhkan kalimat zatiyah. Dihapus kata apanya? Zatiyah. Kata beliau lisababain, karena dua sebab. Kata beliau, aku hapus itu dua sebabnya. Yang pertama, daf'ul insan an irdihi, pembelaan seseorang terhadap harga dirinya, terhadap kehormatan dirinya. Beliau ingin membela dirinya dan membersihkan nama baiknya, agar jangan disangka beliau berkeyakinan bahwasanya Allah berdiam di tempat berdiamnya siapa ini? Makhluk. Makanya beliau hapus apa ini? Kalimat zatiyah. Allah bersama dengan makhluknya secara zatnya, hapus itu. Supaya aku bersih namaku. Jangan dikira aku berkeyakinan atau mengajak orang meyakini bahwasanya Allah bersama dengan makhluknya di mana ini? Di bumi. Ini luar biasa beliau, Pak. Sehingga yang pertama dalam rangka untuk membela kehormatan diri, agar jangan diduga meyakini keyakinan yang apa ini? Keliru. Enggak, hapus itu kalimatnya, kata beliau. Daful insan an irdihi. Yang kedua, an la yatawahham wahimun anna dzalika yuradu bihil hulul fayahtajju bihi al-hululiyah, agar jangan ada orang yang membayangkan dari kata tersebut bahwasanya yang dimaksudkan adalah al-hulul, bahwasanya Allah bersatu bercampur dengan siapa ini? Makhluknya di muka bumi, sehingga dijadikan hujah oleh kelompok apa ini? Al-hululiyah, kelompok yang meyakini bahwasanya Allah mendiami tempat yang didiami oleh siapa ini? Makhluk. Supaya jangan jadi celah bagi ahlul batil, bagi ahlul bid'ah. Makanya beliau hapus kalimat itu, menjauhkan kalimat zatiyah. Wa wayantu aujuh al-jama' baina uluwillahi wa haqiqatil ma'iyah. Dan saya telah menjelaskan sisi penggabungan antara ketinggian Allah dan hakikat kebersamaan. Tadi sudah
yang kita sebutkan 3 sisi. Bahwasanya Allah sendiri yang menggabungkan dua ini untuk siapanya? Dirinya, dan mustahil dia menggabungkan untuk dirinya dua sifat yang apa ini? Yang bertentangan. Kemudian kalaupun itu, yang kedua jawabannya bahwasanya menggabungkan antara ketinggian dengan kebersamaan itu mungkin terjadi pada siapa ini? Makhluk. Maka lebih mungkin lagi pada siapa ini? Makhluk dengan sang pencipta. Kalaupun nggak mungkin jawaban yang ketiga, maka belum tentu itu mustahil bagi siapa ini? Bagi Khalik, sang pencipta. Laisa kamitslihi syai'un. Wa'lam, ketahuilah. Sehingga ini belajar adabnya kita ya, yang kita sebutkan tadi. Beliau terang-terangan mengatakan, padahal beliau sudah menjelaskan bahwa ucapan itu sama sekali tidak mengandung makna yang apa ini? Batil. Dan beliau sudah sebutkan apa yang beliau maksudkan. Tapi pun begitu beliau katakan, wa ra'aitu minal wajib istib'ad kalimah zatiyah. Wa'lam, ketahuilah. Ini masih lanjutan dari sifat kesatriaan beliau ya. Ketahuilah, anna kulla kalimatin, bahwasanya setiap kata, setiap kalimat, tastalzimu kaunallahi ta'ala fil ard, yang mengesankan, yang mengharuskan Allah itu berada di bumi. Setiap kalimat yang mengharuskan berarti Allah di muka bumi, au ikhtilatahu bimakhlukatihi, atau bercampurnya Allah dengan makhluknya, au nafya uluwihi, atau kalimat yang mengandung konsekuensi Allah tidak tinggi, ternafikannya sifat ketinggian dari Allah, au nafya istiwaihi ala arsy, atau yang mengesankan peniadaan istiwanya Allah di atas arsy-Nya, au ghaira dzalika mimma la yaliqu bihi ta'ala, atau yang lain-lainnya dari yang tidak layak untuk disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innaha kalimatun batilah. Ketahuilah bahwasanya itu adalah kalimat yang batil, walaupun hanya mengesankan. Paham ya, teman ya? Walaupun hanya dipahami darinya, walaupun hanya mengandung kemungkinan menafikan ketinggian Allah, menafikan Allah itu istiwa di atas arsy dan yang lainnya, ketahuilah kalimat-kalimat yang seperti ini adalah kalimat apa ini? Batil. Kalimat batilah yajibu ingkaruha ala qailiha kainan mangkan, dan wajib diingkari oleh dari atas pelakunya, siapapun pelakunya, termasuk aku, kata beliau seolah-olah beliau mengatakan apa ini? Termasuk dari aku sekalipun yang muncul, maka tetap harus diingkari penambahan kalimat apa ini? Kayak tadi, zatiyah. Karena kalimat zatiyah itu ya, kan, nanti akan dipahami orang seperti pendapat kelompok yang ketiga yang pernah kita baca, yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Baca ya, kan, di Tatimah, penyempurna. Ketika beliau menyebutkan jenis-jenis golongan manusia dalam memahami sifat kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Beliau sebutkan jenis manusia yang ketiga. Yang pertama, kelompoknya salaf, yang menetapkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala secara zatnya di atas langit, dan menetapkan kebersamaan Allah secara hakiki dengan siapa ini? Makhluknya, kebersamaan secara apa ini? Keilmuan, secara pendengaran, secara penglihatan, dan lain-lain dari sifat rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang menetapkan bahwasanya Allah bersama dengan siapa ini? Makhluknya secara zatnya di mana ini? Di bumi. Ini kelompok Jahmiyah, dan mereka menafikan ketinggian Allah secara zat di mana ini? Di atas langit. Kelompok yang kedua. Yang ketiga, kata beliau, halaman berapa punya kalian itu? 159. 150 halaman. Al-Qismu Tsalits, jenis yang ketiga, kata beliau, yaqulun, mereka mengatakan, inna ma'iyatallah li khalqihi, bahwasanya kebersamaan Allah bersama makhluknya, muqtadaha, konsekuensinya adalah ayyakuna ma'ahum fil ardi, bahwasanya dia bersama dengan hambanya di mana? Di bumi. Ma'atubuti uluwihi fawqa arsyihi, bersamaan dengan ketinggiannya dia di atas juga apa? Arsy-nya. Dua-dua secara zatnya. Dan gak usah dibayangkan, kata mereka. Yang penting Allah secara zatnya di muka bumi, Allah juga secara zatnya di atas apa ini? Langit. Sehingga ini mengambil masing-masing dari dua kelompok yang pertama. Ketika dia mengatakan Allah tinggi secara zatnya di atas langit, ini mencocoki salah, mencocoki yang pertama. Ketika dia mengatakan bahwasanya Allah secara zatnya di muka bumi, dia mencocoki siapa? Jahmiyah. Dan menyelisih siapa? Ahlus Sunnah. Paham ya? Nah, sehingga penambahan kalimat zatiyah tadi ini akan mengesankan, menguatkan pendapat yang kedua ini, golongan yang ketiga ini, karena beliau mengatakan Allah tinggi secara zatnya dan juga Allah bersama dengan makhluknya di muka bumi secara apa? Enggak, tanpa bumi. Allah bersama dengan makhluknya secara apa? Zat. Nanti mengesankan lari ke mana?
pendapat kelompok yang keberapa? Yang ketiga ini. Makanya kata beliau dihapus itu semuanya. Kalimat apa ini? Zatiyah. Karena akan mendorong orang untuk memahami menjadi apa ini? Kelompok yang keberapa tadi? 3. Nah. Wa kullu kalamin wa bi ayyi lafdhin kanat, dan dengan lafaz yang bagaimanapun. Siapapun yang mengucapkannya, lafaznya bagaimanapun, kalau mengandung konsekuensi yang batil maka wajib diingkari atas pelakunya, kata beliau. Wa kullu kalamin, dan setiap ucapan yuhimu, yang mengesankan, walau inda ba'din nas, walaupun hanya di sisi sebagian orang, walaupun hanya menurut sebagian orang, mala yaliku billahi ta'ala, dari ucapan yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala, fa innal wajib, maka kewajiban kita adalah tajannubuhu, menjauh darinya, menjauhkan kalimat tersebut, li alla yudhanna billahi ta'ala dhannus sau, agar tidak disangkakan kepada Allah dengan sangkaan yang apa ini? Jelek. Supaya jangan disuuzoni Allah Subhanahu wa taala akibat ucapan dari kita. Walakin, akan tetapi, ma'athbatahu Allah ta'ala li nafsihi fi kitabihi au ala lisani rasulihi, akan tetapi apa-apa yang ditetapkan oleh Allah dan juga Rasulnya untuk dirinya, Allah tetapkan dalam kitabnya atau melalui lisan Rasulnya SAW, fal wajibu isbatuhu, maka yang wajib adalah menetapkan. Kalau ada orang yang menganggap suudzon dengan lafaz tersebut, maka dijelaskan. Bukan berarti kita angkat kalimat tersebut, tidak. Sesuatu lafaz yang datang dari Allah untuk dirinya atau Rasul SAW, maka ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang memahaminya lain, dijelaskan apanya? Sisi kesalahan pemahamannya. Seperti di sini. Allah menetapkan kebersamaan dengan makhluknya. Allah tetapkan. Kalau ada yang memahami kebersamaannya berarti secara zat yang di muka bumi, maka jangan ditarik kalimat apanya? Kebersamaannya. Kenapa? Karena yang menetapkannya Allah dan juga siapa? Rasulnya. Tapi orang yang salah memahaminya dijelaskan, dikasih tahu sisi apanya? Salah pahamnya. Tadi yang diangkat, yang dijauhi kalimat yang muncul dari kita. Mengesankan apa ini? Sesuatu yang tidak layak bagi Allah SWT. Maka wajib kita tinggalkan, cabut kalimat tersebut. Tapi kalau yang mau kita tetapkan itu datangnya dari Allah langsung, atau melalui lisannya Rasul SAW, dan ada orang yang memahaminya dengan salah, ada yang salah paham, ada yang seudon dengan Allah dari kalimat itu, jangan kalimatnya dicabut. Oh, berarti nggak usah kita tetapkan. Enggak. Tetapkan, orang yang salah paham dikasih apa? Paham. Paham sekarang ya kan ya? Ketika disebutkan Allah punya sifat kebersamaan, ada yang salah paham? Ada. Ada yang menetapkan langsung secara apanya? Secara zatnya di muka bumi dan menafikan ketinggian Allah. Ada yang menetapkan dua-duanya, Allah di bumi dan juga Allah di mana? Di atas. Maka dijelaskan apanya? Kesesatan cara berpikirnya. Jangan sifat ma'iyahnya, kata bersamanya yang dia apa? Hapus. Tidak. Kenapa? Lafaz itu datang dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Mahfum ya? Nah. Wa bayanu butlan wahmi man tawahhama fihi ma la yaliku billah, dan dijelaskan kebatilan orang yang punya sangkaan tadi ketika kita menetapkan sesuatu yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul, maka dijelaskan kebatilan sangkaan orang-orang yang punya sangkaan terhadap Allah yang tidak layak bagi dia Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang kalimat dzati ya, ini kan nggak ada yang menambahkannya, tidak Allah, tidak juga siapa ini? Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kata beliau dihapus kalimat apa ini? Zatiyah. Karena Allah hanya menetapkan kebersamaan. Rasul juga menetapkan apa ini? Kebersamaan. Kalau aku tambahkan zatiyah sehingga orang memahami Allah di muka bumi bersama makhluknya, maka hapus kalimat apa ini? Zatiyah. Karena muncul dari siapa kata beliau? Dari itu tambahannya. Padahal aku maksudnya begini, padahal aku sudah menambahkan kayak gini. Ini sekian banyak uzur yang wajib diterima dan sangat pantas untuk diterima uzur beliau ini. Tapi pun begitu beliau tetap memilih untuk apa ini? Menghapus kalimat tersebut. Selesai dari contoh yang ke-6 ini, kan. Contoh yang paling panjang dari contoh dalil yang dituduhkan oleh Ahlul Bid'ah kepada Sunnati wal Jamaah, bahwasanya mereka melakukan takwil, pemalingan. Bilang Allah bersama dengan makhluknya, kalian bilang Allah tetap di atas apanya? Arsy-nya. Berarti kalian apa ini? Mentakwil. Tidak. Masing-masingnya sesuai dengan zahirnya sudah kita jelaskan dari awal. Nah, sudah kita siapkan untuk yang ke-7 dan ke-8 ini. Qadarullah nggak nyampe, nggak apa-apa. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Adapun untuk contoh yang ke-7 dan ke-8, dalil ke-7 dan dalil ke-8,
yang dituduhkan kepada Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya mereka melakukan takwil dan penyimpangan terhadap maknanya, ini insyaallah taala akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.